Berjumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya, Blues! Ruben Loftus-Cheek bertekad temukan form terbaiknya bersama Fulham. Gelandang milik Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, kini resmi bergabung dengan Fulham setelah tercapainya kesepakatan antar kedua tim. Chelsea dan Fulham sendiri menyepakati kontrak peminjaman sang gelandang tepat sebelum bursa transfer ditutup. Selama masih memperkuat Chelsea, Loftus-Cheek nampak kesulitan untuk menemukan form terbaiknya. Faktor cedera Achilles yang cukup parah jadi sebab utamanya. Belum lagi, ketatnya persaingan lini tengah, The Blues juga membuat sang gelandang semakin sulit dapatkan waktu bermain. Padahal dia sendiri juga membutuhkan waktu bermain ekstra untuk bisa masuk dalam skuad Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate. Berbicara setelah langkah singkatnya menyusuri Fulham Road, Loftus-Cheek berkata, "Saya menonton pertandingan Fulham pada awal musim dan mereka tampak bermain dengan layak. Saya pikir bisa temukan kembali ke permainan terbaik saya serta membantu tim ini memenangkan pertandingan." Pungkas gelandang 24 tahun itu. Sebelum meninggalkan Chelsea, Giroud siap bertarung untuk mendapatkan waktu bermain. Seperti diberitakan Goal, rumor kepindahan Giroud pada bursa transfer berikutnya makin santer akibat minimnya waktu bermain bersama The Blues. Menjadi pilihan ketiga setelah Timo Werner dan Tammy Abraham, waktu bermainnya diprediksi sangat sedikit. Menanggapi hal tersebut, Giroud mengungkapkan terbukanya kemungkinan meninggalkan Chelsea dan spekulasi akan kepindahannya bisa saja terjadi pada bursa transfer Januari mendatang. Dengan usianya yang sudah 34 tahun, tentu tak ada waktu bagi Giroud untuk berada di bangku cadangan dan keputusan besar harus diambil tahun depan. Walau begitu, Giroud mengatakan bahwa ia siap bertarung untuk dapatkan waktu bermain lebih. Pria pemenang Piala Dunia ini juga menyampaikan, "Saya telah menulis buku berjudul Always Believe It. Jadi saya tak akan pergi kemanapun tanpa perlawanan serta berjuang mendapatkan waktu bermain di Chelsea," ungkap Giroud pada media. Dengan statement ini artinya Giroud akan memberikan kekuatan penuh ketika dipercaya oleh Lampard. Saat ini, Giroud tengah mempersiapkan diri bersama timnas Prancis untuk menghadapi Portugal dan Kroasia pada UEFA Nations League yang dijadwalkan setelah laga persahabatan melawan Ukraina. Bek muda Chelsea Fikayo Tomori menolak dipinjamkan ke West Ham. Dilansir dari Daily Star, Fikayo Tomori menolak dipinjamkan ke West Ham pada menit-menit akhir jelang bursa transfer ditutup 5 Oktober pukul 23 waktu Inggris. Padahal Chelsea dan West Ham sejatinya sudah sepakat mengenai transfer peminjaman ini, tetapi hanya 10 menit sebelum jendela transfer resmi ditutup, Tomori membuat keputusan dramatis. Keputusan mengejutkan tersebut tentu berdampak besar bagi West Ham, di mana tim besutan David Moyes menghadapi persoalan serius di lini pertahanan. Berbarengan dengan keputusan dramatisnya, Fikayo Tomori mengungkapkan alasan seperti diberitakan Metro. Tomori memilih tetap bertahan di Stamford Bridge dan bersaing dengan bek-bek Chelsea lainnya. Alasan Tomori untuk bertahan memang masuk akal jika melihat perjalanannya musim lalu. Dipercaya Lampard bermain 20 lebih pertandingan, membuat mental Fikayo Tomori semakin matang dan siap hadapi persaingan ketat di lini belakang The Blues. Kedatangan Mendy, Kepa percaya diri rebut kembali tempatnya. Menurut dari jurnalis Chris Barton melalui Goal.com, Kepa Arrizabalaga percaya diri bisa rebut kembali tempatnya. Semenjak hadirnya Edouard Mendy, posisi Kepa memang sudah terancam, apalagi ketika kiper kelahiran Prancis menjalani 2 pertandingan awalnya dengan baik. Dengan nilai transfer 22 juta pound sterling, penampilan Mendy mendapat banyak pujian baik dari sang pelatih dan pengamat bola, demikian juga dengan para penggemar The Blues. Memang terlalu dini menilai penampilan kiper 197 cm itu, namun jika dibanding Kepa, harapan penggemar Chelsea setidaknya lebih besar.
Dalam persiapan jelang laga timnas Spanyol di UEFA Nation League, Kepa mengatakan, "Saya baik-baik saja, kuat, percaya diri. Kami harus mengalami hal-hal semacam ini. Saya yakin bisa membalikan keadaan, serta ketika saya memiliki kesempatan untuk bermain, saya akan mencoba melakukannya dengan sebaik mungkin." Kiper andalan The Blues juga mengatakan dirinya bertekad untuk dapatkan kembali posisi utama di London Barat. Kepa mengaku tak ada masalah dengan ia tak jadi pilihan utama Lampard. Mendy yang kini jadi pilihan utama membuat Kepa kembali mengisi tugas backup lagi. Kiper Spanyol juga terus menjaga keyakinan dan berjuang kembali menghadapi persaingan ketat di Chelsea. Malang Sarr resmi bergabung bersama FC Porto. Dihimpun dari media resmi Chelsea FC.com, center back muda yang baru saja dikontrak Chelsea akhirnya dipinjamkan ke FC Porto. Klub asal Portugal itu rencananya akan menggunakan servis Sarr selama 1 musim ke depan dengan status pinjaman. Bek muda kelahiran Nice, Prancis diharapkan dapatkan jatah bermain lebih banyak dari tim juara Liga Portugal tersebut. Serta keikutan FC Porto di Liga Champions juga membuat direksi Chelsea makin yakin meminjamkan Sarr dengan harapan menambah pengalaman Sarr di kompetisi Eropa. Selama setahun ke depan, Sarr diyakini bisa merebut salah satu posisi bek tengah FC Porto yang kini dihuni Pep dan Memba. Sepeninggal Alex Telles menuju MU, Sarr diharapkan mampu mengisi kekosongan posisi bek kiri ketika dibutuhkan sang pelatih. Resmi, Chelsea datangkan kiper muda penuh prospek dari Paris FC. Setelah datangkan Edouard Mendy, dilansir dari media Daily Star, Chelsea telah mendatangkan kekuatan baru pada posisi penjaga gawang. Kali ini, kiper muda penuh prospek yaitu Sami Tlemcani menjadi hasil buruan Lampard tepat sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Kiper Senegal muda didatangkan dari Paris FC setelah 2 tahun mengenakan seragam tim kasta kedua Liga Prancis. Selama 2 tahun bersama Paris FC, Tlemcani berhasil menembus skuad utama sejak usia 15. Dengan usia baru 16 tahun, Tlemcani akan diproyeksikan bergabung dengan skuad U18 Chelsea. Marco van Ginkel jalani proses pemulihan bersama PSV Eindhoven. Dilansir dari situs resmi Chelsea dan PSV, Marco van Ginkel akan kembali dipinjamkan ke PSV untuk musim 2020-2021. Chelsea telah memberikan lampu hijau kepada sang gelandang guna melanjutkan masa pemulihan bersama PSV Eindhoven. Marco van Ginkel telah menjadi bagian penting bagi PSV, ungkap Direktur Olahraga klub John de Jong di laman resminya. Datang ke PSV pada Januari 2016, Van Ginkel berkontribusi besar atas gelar juara PSV di Liga Belanda. Peran besar gelandang Belanda itu membuat PSV memperpanjang kontrak peminjaman hingga akhir musim 2018, termasuk ketika ia dipercaya mengenakan ban kapten musim itu. Sayang, cedera lutut membuat Van Ginkel absen selama 2 tahun berikutnya. Mendapat kontrak baru berdurasi setahun bersama Chelsea, musim panas 2020 Van Ginkel akhirnya dipinjamkan kembali ke PSV guna proses pemulihan pasca cedera lutut yang dialaminya. Baik PSV dan Van Ginkel tak berikan kapan akan menjalani laga comeback-nya. Dalam akhir wawancara, De Jong selaku Direktur Olahraga mengatakan, pemulihan pasca operasi masih menjadi fokus utama pemain dan klub. Hasil undian Liga Champions diumumkan, ini tanggapan Lampard. Dilansir dari situs resmi Chelsea, Lampard berikan tanggapan terkait hasil undian Liga Champions pekan lalu melalui edisi khusus Q&A bertajuk Ask Frank. Chelsea sendiri diketahui tergabung dalam grup dengan Sevilla dari Spanyol, klub Prancis Rennes, dan Krasnodar dari Rusia. Menurut mantan gelandang Chelsea, ia senang dengan hasil undian tersebut. Ia juga menyadari grup lain memiliki persaingan lebih ketat dan undian untuk Chelsea sangatlah bagus. Namun itu tak berarti ia setuju dengan pemikiran bahwa di atas kertas semua tim dalam grup berada di level yang seimbang.
Kita semua tahu betapa sengit dan kompetitifnya persaingan, terutama dalam kancah Eropa. Sevilla memenangkan Liga Eropa tahun lalu dan kedua tim baru lainnya bisa menjadi kuda hitam yang tak disangka-sangka. Jadi, kita tetap harus waspada dan melihat lebih jauh ke depan, ujar Lampard. Penampilan Chelsea di ajang UEFA Champions League diharapkan jadi tolak ukur efektivitas skema permainan Lampard, terutama setelah melihat pergerakan agresif The Blues di jendela transfer musim 2020-2021. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!